Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Oki Putri Rahayu. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari kelas 81. Saya berasal dari SD Negeri Sekar Putih, tepatnya ada di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dan saya berada di bawah BPGP Provinsi Jawa Timur. Tak lupa saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Yang pertama kepada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Desi Ratna Hidayati SPD, dan juga fasilitator saya, Bapak Sunawan SPD MPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai koneksi antar materi. Di sini nanti ada 3 pembahasan, yaitu untuk poin pertama terkait apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, awalnya saya beranggapan bahwa semua siswa saya dapat mengikuti semua kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan capaian kurikulum yang telah ditentukan. Dan tak jarang mengabaikan karakteristik siswa serta bakat minat siswa. Kemudian, selain itu, terkadang sebagai seorang guru, kita melupakan tahapan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga munculnya kendala-kendala pembelajaran yang hampir sama pada setiap kegiatan pembelajaran, seperti kurangnya minat siswa pada pembelajaran, siswa mengantuk di kelas, kemudian siswa terlalu asik dengan temannya sehingga berbicara atau mengobrol, mengabaikan guru, dan adanya ketidakpahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, yang akhirnya hasil belajar siswa kurang memuaskan. Kemudian pada kegiatan pembelajaran, terkadang saya sebagai seorang guru itu terlalu terfokus pada pencapaian aspek kognitif yang kita tuangkan dengan angka hasil pembelajaran yang diukur melalui nilai KKM, daripada dengan aspek lainnya seperti aspek afektif, psikomotorik, serta bakat dan minat anak, ataupun tentang perkembangan siswa kita. Kemudian perubahan perilaku pemikiran setelah mempelajari modul. Pada poin 2 ini, meskipun sedikit terlambat, saya mulai melakukan asesmen diagnostik pada siswa saya. Mulai dari saya menanyakan melalui angket dan secara langsung pada siswa secara satu persatu, yaitu tentang latar belakang keluarga mereka, bakat dan minat mereka terhadap berbagai bidang yang mungkin dapat saya tuntun dan dibantu untuk dikembangkan, seperti nilai bidang akademik, pelajaran apa yang mungkin mereka lebih sukai atau yang lebih mereka pahami, kemudian bidang olahraga, mungkin olahraga apa yang bisa atau yang paling disukai mereka, kita bantu untuk mengembangkan bakat itu. Kemudian juga di bidang seni terkait kreativitas ataupun hasil cipta mereka. Tak lupa juga dengan menanyakan model atau gaya belajar mereka itu seperti apa yang biasa digunakan untuk memahami sebuah materi pelajaran, baik di sekolahan maupun saat mereka di rumah. Yang kedua, yaitu memilih dan mendesain model atau metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi siswa. Hal ini saya gunakan untuk agar siswa saya itu tertarik dengan pelajaran atau materi yang sedang dijelaskan. Kemudian mereka merasa nyaman selama proses pembelajaran dan akhirnya timbul rasa bahagia dalam kegiatan tersebut. Serta selalu melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menjadikan sebuah acuan untuk membuat rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, ada juga pada kegiatan pembelajaran yang saya gunakan. Saya itu menuntun anak dengan menyelaraskan kodrat alam dan kodrat zaman mereka.
Seperti di kelas saya memanfaatkan teknologi ponsel ataupun handphone serta internet dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa demikian? Karena menurut saya hal seperti ini akan menarik minat siswa dan antusias siswa, sehingga siswa bahagia saat pembelajaran, sebab siswa dapat melakukan pembelajaran dan permainan dalam satu kegiatan. Hal ini sama seperti model taman siswa, di mana permainan dan pembelajaran dipadukan menjadi satu. Saya sebagai seorang guru juga berusaha menjadi seorang fasilitator, menjadi fasilitas bagi mereka, memfasilitasi mereka saat kegiatan pembelajaran. Kemudian menjadi motivator saat mereka butuh motivasi, butuh dukungan, ataupun stimulus pada saat pembelajaran. Serta saya selalu memposisikan diri saya sebagai teman dan sahabat bagi siswa saya, agar mereka lebih terbuka kepada saya terkait kendala-kendala yang mereka alami, baik saat ada di rumah maupun berada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari kedua poin tersebut, pada poin ketiga ini, apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk yang pertama, hal yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran baru. Hal ini digunakan atau saya laksanakan agar saya mengerti karakteristik masing-masing siswa saya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner, angket, ataupun dengan melakukan kegiatan interaktif melalui beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, merancang dan menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, serta dapat menimbulkan kesan pengalaman bagi siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat menentukan gaya atau cara belajar mereka dengan tetap sesuai acuan kurikulum yang berlaku. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menjadikan siswa melaksanakan atau merasakan pengalaman secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu berusaha mampu menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, inspirator, juga menjadi sosok teman atau sahabat serta orang tua bagi siswa. Kemudian melakukan kegiatan refleksi pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian dari poin kelima itu dapat kita lakukan analisis dan rencana tindak lanjut terhadap hasil refleksi atau evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Demikian tadi adalah tiga poin pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dipersilakan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.